Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi matematika. Materi hari ini merupakan lanjutan dari materi yang telah Pak Koli sampaikan sebelumnya, yaitu tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Alhamdulillah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan manfaat dalam belajar ilmu ini. Sebelum kita mulai, kita doa dulu agar Allah mudahkan belajar kita, Allah berikan manfaat setiap ilmu yang kita pelajari. Istidadan duaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Meskipun belajar kita daring, tetap sebelum melihat video ini atau sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi dua bilangan cacah. Jadi harapannya setelah belajar, mendengarkan, melihat video ini, anak-anak bisa penaksiran mulai dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi. Penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah perhitungan hasil. Jadi penaksiran ini mempermudah. Jadi anak-anak jangan menganggap ini sulit. Ini malah untuk mempermudah. Untuk melakukan penaksiran, bilangan pada operasi hitung dibulatkan terlebih dahulu. Pembulatan sudah Pak Kolis jelaskan pada materi sebelumnya. Dalam pembulatannya harus mengikuti aturan pembulatan. Hal tersebut dilakukan agar hasil penaksiran operasi hitung mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Jadi untuk penaksiran kita juga harus membulatkan sesuai dengan aturan pembulatan. Cara menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Ini ada langkah-langkah atau ada cara. Ada 3 cara menaksir hasil operasi hitung, yaitu 1. Taksiran tinggi. Taksiran tinggi ini maksudnya soal atau angka atau bilangan dibulatkan ke atas. Taksiran tinggi ini pembulatannya dilakukan ke atas. Yang kedua, ada taksiran rendah. Taksiran rendah, angka atau bilangannya dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, taksiran baik. Namanya taksiran baik. Bilangan yang ada dibulatkan dengan mengikuti aturan pembulatan. Menurut ilmunya, taksiran baik ini adalah taksiran yang paling mendekati hasil yang sebenarnya. Contoh, Pak Kolis memiliki soal cerita untuk contoh penaksiran. Soalnya adalah, seorang pedagang memiliki persediaan 156 bungkus manik-manik. Jika setiap bungkus berisi 215 manik-manik, berapa kira-kira jumlah seluruh manik-manik yang dimiliki pedagang tersebut? Kita jawab. Kita tulis ulang 156 dikali 215. Kita akan hitung
dalam 3 bentuk penaksiran tadi. Kita hitung dalam taksiran tinggi, rendah, dan taksiran baik. Yang pertama, kita akan menghitung dalam taksiran tinggi. Taksiran tinggi berarti bilangan dibulatkan ke atas. Nah, pada soal 156, kalau 156 ditaksir tingginya, taksiran tingginya menjadi 200 karena pembulatan ke atas. Kemudian yang kedua, 215 ditaksir tertinggi, bulatkan ke atas menjadi 300, sehingga taksiran tingginya adalah 200 dikali 300 ketemu 60.000. Nah, lebih enak hitungannya ya. Yang kedua, taksiran rendah. Taksiran rendah berarti bilangannya dibulatkan ke bawah. Contoh 156 taksiran rendah pembulatan ke bawah berarti menjadi 100. Kemudian 215 taksiran rendah bulatkan ke bawah menjadi 200. Jadi taksiran rendahnya menjadi 100 dikali 200 ketemu 20.000. Yang ketiga, taksiran baik atau taksiran yang aturannya sesuai dengan pembulatan. Seperti soal di atas, 156 taksiran baik atau pembulatannya. Nah, masih ingat ya? 156 pembulatan ke 100, lihat apa? Lihat puluhannya. Puluhannya 5. Nah, jadi sama dengan atau lebih dari 5. Syaratnya adalah ratusannya bertambah 1, puluhan dan satuan berubah menjadi 0. Sehingga 156 dibulatkan menjadi 200. Yang kedua, 215 dibulatkan. Kita lihat angka puluhan. Angka puluhannya 1, berarti kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, syaratnya angka ratusan tetap, kemudian puluhan dan satuan 0. Sehingga 215 dibulatkan menjadi 200. Taksiran baiknya berarti adalah 200 dikali 200 sama dengan 40.000. Nah, anak-anak, apabila ada soal cerita matematika tentang penaksiran, maka pilihlah hasil dari taksiran baik. Karena taksiran baik ini adalah taksiran yang hasilnya lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Yang kedua, hasil penaksiran penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Hasil penaksiran penjumlah pengurang. Yang pertama, taksirlah 36 ditambah 21 ke puluhan terdekat. Nah, kalau ada soal taksirlah 36 tambah 21 ke puluhan terdekat, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, bulatkanlah masing-masing bilangannya sesuai tempat yang diinginkan. Apakah dalam bentuk puluhan, ratusan, atau ribuan. Kebetulan soal yang Pak Kolis berikan dalam bentuk puluhan. Jawab 36 ditambah 21 diberikan tanda atau simbol penaksiran. Nah, kemudian tadi ya, langkahnya adalah dibulatkan dahulu masing-masing bilangannya. 36 dibulatkan. Ayo, kalau puluhan, lihat satuan. Satuannya 6, lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti puluhan bertambah 1, satuan 0. 36 dibulatkan menjadi 40.
Yang kedua 21 dibulatkan. Lihat angka satuan. Angka satuannya 1 kurang dari 5. Syaratnya angka puluhan tetap satuan 0. 21 dibulatkan menjadi 20 sehingga ditaksir menjadi 40 ditambah 20 sama dengan 60. Yang kedua, taksirlah 36 dikurangi 21 ke puluhan terdekat. Ingat, langkah pertama adalah bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangan di soal sesuai dengan tempat diinginkan. Kebetulan, soal yang Pak Kolis berikan dalam puluhan terdekat. Sehingga didapatkan 36 dikurangi 21 ditaksir menjadi 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Setelah hasil penaksiran penjumlahan pengurangan, kita beralih hasil penaksiran perkalian dan pembagian suatu bilangan. Contoh yang pertama, taksirlah 24 dikali 18 ke puluhan terdekat. Masih ingat, langkah yang pertama adalah bulatkan dulu masing-masing bilangannya sesuai dengan tempat yang diinginkan, sesuai dengan soal. Apakah ke dalam ratusan terdekat, ribuan terdekat, atau puluhan terdekat. Cara pengerjaannya, 24 dikali 18. Terus sampingnya diberikan simbol penaksiran. Nah, 24 dibulatkan. Lihat, angka satuannya 4, kurang dari 5. Kurang dari 5 syaratnya puluhannya tetap satuannya 0. 24 menjadi 20. Yang kedua 18. 18 angka satuannya 8. 8 lebih dari 5. Lebih dari 5 syaratnya angka puluhannya bertambah 1, satuannya 0. 18 dibulatkan menjadi 20. Sehingga 20 dikali 20 ketemu 400. Yang kedua, taksirlah 36 dibagi 12 ke puluhan terdekat. Oke, seperti Pak Kolis sampaikan, untuk langkah-langkahnya adalah bulatkan terlebih dahulu. Nah, 36 dibulatkan menjadi 40, 12 dibulatkan menjadi 10, sehingga 40 bagi 10 ketemu 4. Terakhir, ada tugas dari Pak Kolis, taksirlah 34 plus 42 ke puluhan terdekat dan berikutnya sampai 4 soal. Insya Allah mudah. Apabila ada kesulitan, silakan hubungi Pak Kolis atau chat Pak Kolis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.